kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dan waras. Masih tetap bersama Dukun Politik Dagelan. Semoga Anda semua, baik pecinta, pembenci channel ini, selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Tanpa Anda semua tidak ada artinya channel ini. Channel ini sekedar hiburan, jangan terlalu diambil hati teman-teman. Silahkan Anda bebas berkomentar sebanyak-banyaknya. Yang penting cerdas dan usahakan lucu yang menghibur, jangan menghujat, jangan memaki, dan yang lebih penting lagi jangan menggunakan kosakata kebun binatang. Benarnya berita ini sudah hampir seminggu yang lalu ya. Tapi kayaknya yang meliput itu hanya biasalah channel gosip Tribun News. Sekitar seminggu yang lalu Ibu Megawati itu mendapat gugatan. Dan yang uniknya, menariknya, yang menggugat itu kadernya sendiri. Oke, inilah cuplikan video dari gugatan 5 kader PDIP yang diwakili oleh pengacara yang bernama Pak Anggiat Manalung. Belakangan katanya ini pengacara yang tidak jelas dari partai seberang, bekas caleg Golkar yang gagal. Surat keputusan atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menariknya, penggugat merupakan 4 orang kader dari PDI Perjuangan. Para penggugat menilai SK yang ditandatangani oleh Menkumham ketika itu, Yasona Lauli, melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART partai. Penggugat juga beranggapan perpanjangan masa bakti pengurus PDI Perjuangan bertentangan dengan keputusan Kongres. Hak prerogatif Megawati pun menurut penggugat tidak mencakup perubahan ADART partai tanpa melalui Kongres. Jadi karena ini ada pro dan kontra polemik, maka kita mewakili beberapa kader PDIP untuk meminta pembatalan itu di PT UN ini supaya ada kepastian hukum, sehingga nanti tidak ada pro kontra, di mana nanti hakim yang akan menilai apakah pengajuan SK Kumham itu sudah sesuai prosedur, apakah belum. Jadi kita berharap kalau memang tidak sesuai prosedur, apalagi pada saat itu Menteri Hukum dan HAM masih anggota PDIP yaitu Yasona Lauli, maka kita minta supaya dibatalkan, sehingga semua calon kepala daerah yang diajukan PDIP ke KPUD supaya ditinjau ulang. Sebelumnya, masa kepengurusan DPP PDIP saat ini terhitung dari 2019 dan berakhir pada 2024. Namun, Megawati memperpanjang masa kepengurusan DPP PDIP tersebut sampai tahun 2025. Syukurlah saya tidak jadi membuat video dengan thumbnail tadi. Ternyata beberapa hari kemudian 5 orang kader PDIP ini mencabut surat kuasa atas gugatannya ke PT UN ini. Mereka mengaku dikibuli, ditipu oleh Anggiat ini, disuruh tanda tangan di kertas kosong yang isinya untuk gerakan demokrasi, begitulah gampangnya, dan mendapat imbalan uang 300.000. Aduh, ya namanya orang kecil, saya
bisa memahami ya, uang 300.000 itu besar. Dan ini kurang ajar bener loh Pak Anggiat. Ini harus dilacak, siapakah Pak Anggiat ini? Jangan-jangan pesanan kiriman dari lawan. 5 kader PDIP mengaku dijebak oleh pengacara soal pengajuan gugatan ke PT UN Jakarta soal surat keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan PDIP. Sosok pengacara yang meminta kader PDIP mengajukan gugatan itu disebut pernah mencalonkan diri sebagai DPR lewat Golkar. 5 kader PDIP yang diminta mengajukan gugatan ialah Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko. Dikutip dari tribunnews.com, mereka mengaku diminta menandatangani kertas kosong. Bahkan setelah memberikan tanda tangan, mereka diberi uang sebesar Rp300.000. Ternyata surat tersebut digunakan untuk menggugat SK pengurusan DPP PDIP 2019 hingga 2024 dan diperpanjang hingga 2025 oleh Anggiat BM Manalo. Politisi PDIP Guntur Romli menyebut Anggiat pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilu 2019. Ia nyalek di daerah pemilihan Sumut 3. Dikatakan Guntur, PDIP akan melakukan langkah-langkah yang membuat Anggiat jera. Meski demikian, ia tak menjelaskan langkah-langkah apa yang dimaksud. Lebih lanjut, Guntur mengatakan pernyataan 5 kader PDIP yang mengaku dijebak oleh Anggiat itu menjadi bukti bahwa gugatan ke PT UN Jakarta adalah pesanan dan konspirasi jahat. Bahwasanya kami merasa dijebak dengan adanya surat gugatan yang ditujukan kepada ketua umum kami. Kami cuma hanya dimintakan tanda tangan di atas kertas kosong. Setelah itu kami diberikan imbalan uang sebesar Rp300.000. Jadi kami ini tidak tahu menahu masalah surat yang kami tanda tangan tersebut. Kasus gugatan ke Ibu Megawati itu bukan yang pertama. Anda bisa cek atau di googling. Itu beberapa kali sepertinya Ibu Megawati itu digugat oleh kadernya sendiri. Terutama ya karena kadernya dipecat. Ini kita bicara yang namanya hak prerogatif dari Ketua Umum Partai PDIP. Saya tidak tahu anggaran dasar, anggaran rumah tangganya secara detail seperti apa. Tapi kalau saya baca dari statement Ibu Megawati saat itu, sepertinya hak prerogatif Ketua Umum PDIP itu lebih besar daripada partai lain. Kayaknya itu cakupannya beda. Karena dari statement Ibu Megawati menyebutkan ketika ditanya wartawan, nah itu partai lain tidak ada hak prerogatif seperti itu. Nah ini kan keputusan Kongres, amanat dari Kongres. Kayak nggak tahu berorganisasi aja. Kongres itu kan juga bisa disetting suaranya, dikonsolidasi bahasa halusnya. Kita taruh orang-orang sana, nanti kita deklarasikan seperti ini, kita nanti sampaikan, kita mewakili dari ranting. Sudahlah, nanti saya ngajar yang udah benar itu. Saya cuplikan sedikit video saat Bu Megawati menjelaskan tentang gugatan kadernya itu, khususnya masalah pemilihan capres dan cawapres. Jadi kalau yang nggak setuju dengan garis partai, keluar. Diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin nggak ada. Urusan gue. Keputusan Kongres Partai. Makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla.
Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Hak prerogatif itu saya maknai ya hak mutlak ya, yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Jadi kewenangan mutlak. Makanya ya dalam kurung saya tulis tangan bersih. Kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Meskipun hal-hal baik ya tetap saja tangan bersih karena tidak bisa diganggu gugat. Mungkin gambaran dari Pak Ganjar ini lebih tepat untuk mendefinisikan hak prerogatif dari Ibu Megawati ini. Tradisi partai. Monggo Pak Ganjar. Rakernas 2 partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada pemilu 2024 berdasarkan keputusan Kongres 5 Partai, ADART Partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri. Ya, semua elit politikus PDIP itu sebagian besar ya, tidak semua, selalu menarasikan cawe-cawe istana, cawe-cawe Pak Jokowi, cawe-cawe Mulyono. Pelanggaran hukum yang sangat serius, maka kami akan mengadukan tim hukum kami. Ya, dari pengakuan 5 kader PDI Perjuangan kan seperti itu. Bagaimana di sini terjadi suatu penipuan politik. Karena mereka diminta tanda tangan dan disampaikan bahwa ini untuk membangun demokrasi. Ternyata kemudian ini dipakai untuk melakukan suatu gugatan, sepertinya ada persoalan di internal partai. Dan ini pada akhirnya akan terhubung dengan berbagai alasan-alasan ketika Pak Yasona Lauli dikenakan tindakan reshuffle. Salah satu alasan yang diungkap oleh media itu kan terkait dengan keputusan rapat kerja nasional PDI Perjuangan yang didasarkan pada konstitusi partai, bahwa karena alasan pilkada itu kongres pada tahun 2019 itu bisa dipercepat dan sekarang dikembalikan mekanismenya pada tahun 2025, sehingga tidak ada yang salah dengan konstitusi partai. Hanya ada orang yang kemudian ingin memberikan suatu upeti politik ya dengan melakukan gugatan-gugatan yang sebenarnya ini pelanggaran hukum yang sangat serius. Maka kami akan mengadukan tim hukum kami tindakan hukum terhadap mereka-mereka yang kemudian melakukan tindakan penipuan terhadap kader PDI Perjuangan ini. Tapi sejauh ini apakah PDIP sendiri sudah mengetahui siapa kira-kira aktor di balik mendorong adanya gugatan terhadap perpanjangan keputusan? Ya, masih dilakukan investigasi. Tapi yang pertama adalah lawyer yang mengajukan gugatan itu, dia harus bertanggung jawab terhadap realitas terjadinya penipuan politik. Ke arah mana upeti politik itu akan ditujukan dengan melakukan gugatan terhadap PDI Perjuangan. Ini yang harus diinvestigasi lebih lanjut. Apakah ada dugaan juga ini ada intervensi dari pihak istana mungkin? Nah, kalau intervensi udah sering. Sekarang ini kambing hitam yang paling terkenal itu namanya Mulyono, selalu dijadikan kambing hitam. Siapakah Mulyono ini? Ya, orang yang dimuliakan. Disebut itu adalah nama kecil dari Pak Jokowi. Kenapa masih pakai nama Pak Mulyono? Sebut saja gitu loh, Pak Jokowi gitu loh, yang gentle. Sepertinya PDIP ini memang benar-benar sedang diidik-idik. Ya, selalu menyerang. Yang diserang akhirnya juga Green. Saya tuh nggak
nyampuri Anda, saya nggak cawe-cawe Anda, terus menerus Anda tuduh. Jengkel juga nih, saya serang beneran loh, saya cawe-cawe beneran loh kali ini. Tapi ini tesnya masih kecil, ibaratnya cuman dikelidikin ini telinganya. Dikirimlah si Anggiat. Tapi jangan lupa, kita tuh harus berpikir out of the box. Yang namanya strategi politik, buser politik itu hari ini juga mengikuti perkembangan zaman, berimprovisasi. Jangan kita pakai patokan lama, ya gampang ketahuan. Kan boleh saja saya berpikiran liar, out of the box. Bisa saja kan Anggiat itu ya settingan. Supaya lebih kuat lagi tuduhan bahwa ada cawe-cawe. Bisa saja, semua dalam politik itu sangat mungkin. Jadi saya juga harus fair. Kalau Mas Hasto menuduh itu ada intervensi istana, wah, kan selalu menyebut seperti itu, ya saya balik gitu loh. Dan sangat mungkin kan bahwa itu juga settingan dari internal PDIP sendiri untuk menghancurkan, mengkambing hitamkan lawan atau mencari kambing hitam. Itu hak Anda untuk melontarkan seperti itu. Saya juga berhak melontarkan imajinasi liar yang berdasarkan logika cerdas dan waras. Semoga membuat Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dan waras. Stay tune di channel ini. Tetap stay tune di channel ini agar Anda gembira.